Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah pada subuh kali ini kita membahas tentang kembali membaca kitab Tafsir Jalalain, dan kita mulai masuk pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini artinya sapi, lebih tepatnya lagi sapi betina, ya, sapi betina. Nah, mungkin sebagian di antara kita, ya, di antara orang-orang Islam, ya, ini mungkin ada pertanyaan dalam hatinya, ngapo dalam surat Al-Quran itu banyaknya nama-nama yang bersifat kebendaan, ya. Al-Baqarah, sapi betina. An-Namal itu semut. Al-Fil itu gajah, ya. Al-Ankabut itu laba-laba, ya. Jadi banyak sekali nama surat-surat dalam Al-Quran itu berasal disebutkan dari hewan-hewan. Tapi sebenarnya bukan cuma itu saja. Dalam Al-Quran tuh nama selain hewan pun banyak, ya. Nama misalnya tentang sebuah keluarga disebut dengan Ali Imran, nah, ya, Ali Imran. Kemudian surat tentang seseorang seperti nama Luqman, Yunus, Hud, Nuh, ya, ya. Jadi apa namanya, ya, ada surat As-Sams juga ada, As-Samsu, ya. Itu mata As-Sams itu artinya matahari, ya. Nah, matahari. Jadi makanya As-Sams itu artinya matahari, itu berarti menyinari yang lain. Itu ada istilahnya lah, ya. Kalau kita ngambil fadilah, ngambil positifnya, berarti itu menyinari yang lain. Nah, kalau jadi banyak sekali nama-nama surat itu berasal dari yang bersifat kebendaan, bukan cuma hewan, ya, bersifat kebendaan. Nah, rata-rata surat Al-Quran yang sudah bersifat kebendaan ini turun di setelah hijrah, ya. Setelah hijrah atau baginda Rasulullah sudah menetap di Madinah. Itu rata-rata seperti itu. Nah, kemudian kalau surat-surat yang bersifat artinya yang maknanya abstrak itu turun ketika masih di Mekah. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Kemudian Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas, keikhlasan. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Semuanya bersifat abstrak, ya. Tidak bisa kita gambarkan, dan itu rata-rata surat yang seperti itu diturunkan di Mekah, ya. Kenapa? Karena di Mekah itu masih masa-masa pembinaan keimanan atau tauhid. Pembinaan tauhid. Tauhid itu sesuatu yang abstrak, ya. Tauhid itu sesuatu yang tidak nyata, yang tidak bisa kita gambarkan. Cak mana bentuknya tauhid itu? Iman kepada Allah itu cak mana bentuknya, ya? Cak mana bentuknya? Makanya kemudian surah-surah yang turun di Mekah pun rata-rata bersifat abstrak, ya. Nah, atau gampangannya kalau bahasa agamanya itu abstrak itu bersifat
gaib lah ya, ya bersifat sesuatu yang tidak nyata, tidak bisa kita gambarkan ya. Nah, itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini berbeda ketika Al-Qur'an sudah turun di Madinah setelah Rasulullah hijrah, termasuk surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah ini turun sesudah baginda Rasulullah berada di Madinah, tinggal di Madinah. Nah, di Madinah ayat-ayat Madaniyah ini sudah banyak membahas tentang hukum, baik itu hukum ibadah, hukum muamalah, hukum sosial kemasyarakatan, yang berbicara tentang hubungan sosial kemasyarakatan, bahkan tentang hubungan politik kenegaraan. Itu sudah dibahas pada ayat-ayat Madaniyah ya. Nah, karena bicara tentang hukum khusus yang bersifat dengan sosial kemasyarakatan, yang bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, makanya akhirnya banyak surat-surat yang turun di Madinah bersifat kebendaan, yang bisa dibayangkan secara langsung bentuknya ya, bersifat nyata. Jadi Al-Baqarah ya, Al-Baqarah artinya sapi betino. Nah, itu ya. Nah, sapi betino. Nah, ini diambil Al-Baqarah itu diambil juga dari salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mengisahkan tentang disembelihnya sapi betina pada zaman Nabi Musa ya. Ini salah satu menceritakan tentang mukjizatnya Nabi Musa. Bukan Al-Baqarah itu bukan kok tanpa arti, tanpa makna diberikan nama surat itu. Tetapi Al-Baqarah itu menceritakan tentang seekor sapi betina yang dipakai oleh Nabi Musa, yang disembelih oleh Nabi Musa, yang kemudian gunanya untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jadi zaman Nabi Musa itu ada yang mati terbunuh. Dak kate yang ngaku siapa pembunuhnya, dak kate yang ngaku. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih itu sapi betina. Nah, sayangnya Bani Israel ini wongnya kan ngeyel lah ya. Disuruh nyembelih sapi betina, seharusnya kalau kehendaknya Allah disuruh nyembelih sapi, ya sudah sembelih lah. Jangan banyak nanya, ini dah sapinya yang kriterianya cak mana. Akhirnya dijelaskan kriterianya cak ini. Sapinya itu sapi betina ya. Kemudian yang tidak makan tumbuh-tumbuhan, yang tidak makan hasil arit, misalnya sapinya itu adalah sapi yang liar, sapi gembalaan yang liar, yang tidak makan makanan rumahan ya. Akhirnya mereka sulit nyarinya tuh ya. Terus warnanya apa lagi, tanya warnanya juga ya, seharusnya dosa nanya seperti itu. Ketika disuruh sembelih, perintah siap langsung sembelih, enak malah ya. Ini tidak nanyonya, tujuan dia nanya itu bukan untuk nyari petunjuk, bukan Bani Israel itu waktu itu ya. Tapi dia istilah sebenarnya nak ngelak ya, nak ngelak biar tidak perintah itu dibatalkan. Jadi kesan-kesan pengen memberi kesan kepada Nabi Musa itu bahwa itu sulitnya. Nah, itu ya. Ketika sulit, maka justru akhirnya dia dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok dia itu nyari kriteria itu untuk tujuannya untuk memudahkan, tidak. Tujuan dia itu justru pengen membatalkan perintah Allah itu tujuan. Cuman nak ngomong terus terang dengan Nabi Musa ini tidak berani. Ya, ini ya, tidak berani. Akhirnya cak mana? Akhirnya ketemulah dengan kriteria yang dituntut mereka itu. Akhirnya ketemulah sapi siko anak yatim ya, sapi betina, dan anak yatim itu tidak galak nginjuknya, akhirnya nginjuk sapi tersebut kecuali dengan harga
uang yang dikumpulkan sekantong dengan kulit sapi tadi. Kulitnya itu dibentangkan, ditumpukkan uang di situ, terusin, sekecuali dengan uang sekumpul sekulit sapi itu ya, sewadah yang dari kulit sapi itulah. Akhirnya mahal gawe itu. Tapi karena itu perintah, akhirnya tetap dilakukan ya, tetap dilakukan ya. Jadi itulah namanya salah satu kenapa disebut surat Al-Baqarah ya, tentang mukjizat Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu nantinya perlu dari buntut sapinya itu ya. Setelah dipotong, disembelih, buntutnya itu ya, memang ritualnya seperti itu kan, buntutnya itu dipotong, kemudian dilecutkan dengan si mayit tadi ya, dilecutkan dengan mayit yang mati tadi. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan mukjizat dari Allah, mayit itu tadi hidup lagi ya, hidup lagi. Terus dia cerita, oh yang bunuh aku nih, tuh si Fulan, tuh ini katanya. Terungkap galo akhirnya kejahatan tadi ya, terungkap galo ya. Itu salah satu mukjizat Nabi Musa. Makanya kemudian disebutkan di sini surat Al-Baqarah ya. Surat disebutkan menjadi satu nama surat, yaitu surat Al-Baqarah ya. Jadi turun surat Al-Baqarah ini berisi banyak sekali hikmah-hikmah dan bermacam-macam faidah ya. Imam Ibnu Arabi mengatakan ya, suratul Baqarah fiha alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu hukmin wa alfu khairin. Surat Al-Baqarah di dalamnya mencakup 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 hukum dan 1000 kebaikan ya. Ini menurut Imam Ibnu Arabi ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah yang kita bahas itu ternyata ada memiliki 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 hukum, juga 1000 kebaikan. Akhzuha barakatun wa tarkuha hasratun. Mengambil ya, berpegang teguh pada surah Al-Baqarah, berpegang teguh pada surah Al-Baqarah itu adalah barokah, merupakan satu keberkahan. Wa tarkuha hasratun, dan meninggalkan surah Al-Baqarah ya, meninggalkan surah Al-Baqarah hasratun, merupakan satu penyesalan, baik nanti penyesalan di dunia maupun penyesalan di akhirat. Jadi banyak sekali makna atau yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ini. Ini belum kita bahas. Kalau kita bahas ayat per ayat ini nanti banyak dia akan berbicara tentang hal-hal yang ada yang umum, ada yang spesifik nantinya ya. Dalam surah Al-Baqarah itu ada bicara tentang hukum-hukum yang umum, ada juga berbicara tentang hukum-hukum yang khusus. Nah, disebutkan di sini surah Al-Baqarah mengandung 1000 perintah. Ya, perintah, kemudian 1000 larangan, 1000 hukum, 1000 kebaikan. Karena di dalamnya itu sudah banyak sekali nanti larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada perintah-perintah, kemudian ada juga namanya hukum ya. Nah, hukum seperti ini contoh seperti yang sudah sangat kita ketahui, maklumi, itu tentang hukum atau hukum melaksanakan puasa. Nah, melaksanakan puasa itu di Al-Baqarah ayat 183 ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jadi hukum puasa, hukum yang mewajibkan atau bisa dikatakan menjadi salah satu perintah diwajibkannya puasa. Itu salah satu contoh yang ada di dalam surat Al-Baqarah ya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawa Muslim an Abi Hurairah, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyi sabdanya begini, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, seperti kuburan. Inna syaitan, bahwa sesungguhnya syaitan, yafirru minal bait, akan lari menghindar dari satu rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul baqarah, yang di dalamnya yang di dalam rumah tersebut dibacakan surah al-baqarah. Ya, ini salah satu faedahnya. Ya, salah satu faedahnya, sering-sering istilahnya membaca surah Al-Baqarah, atau sering-sering rumah itu dibuat ngaji lah ya. Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, ya kalau rumah yang tidak pernah dibuat untuk mengaji, maka baginda Rasulullah mengibaratkan rumah tersebut seperti kuburan ya. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian itu semacam kuburan, sepi ya, tidak tidak ada suara ngaji sama sekali ya. Ngaji. Karena apa? Ketika dibacakan Al-Qur'an atau khususnya surah Al-Baqarah, maka setan-setan yang di rumah itu lari, kata Nabi. Nah ini ya, setan lari. Ini kadang bukan setannya yang lari, kapal setel ngaji, teka tuan rumahnya lari-lari pula. Teka, ini nyetel ngaji, ini anak aku nih, dan pening bala aku lari pula, ngindar tuh. Nah berarti kalau termasuk pulau berarti. Jadi ketika dibacakan Al-Quran di dalam rumah, maka kata Rasulullah, setan-setan yang ada di rumah itu seluruhnya lari, menghindar ya, menghindar. Karena itulah akhirnya rumah menjadi ayam, menjadi dingin, menjadi damai, tentram, rasanya lain ya. Kemudian wafi riwayatin, dan dalam satu riwayat juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, likulli syai'in sinamun, setiap segala sesuatu memiliki taring. Wasinamul Quran, sedangkan taringnya Al-Quran suratul Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah. Nah, ya, taringnya Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Jadi makanya taring itu kan menggambarkan kewibawaan, ya kan? Menggambarkan kewibawaan, kewibawaan. Macan itu kalau tidak katik taringnya lagi ada selesai. Kucing betawo nengok dia, ya. Kucing kalau tidak katik taringi sama tikus tawo di sungai tikus ya. Ya kalau barang tidak katik taring tidak di bawahnya lagi. Nah Al-Quran juga memiliki taring, kata Rasulullah. Taringnya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ini ya. Jadi itulah hikmah ya, faidah-faidah ya, dalam surat Al-Baqarah. Nah, dalam surat Al-Baqarah itu banyak nanti juga bacaan-bacaan, doa-doa ya, yang menjadi satu amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, khususnya awal surat Al-Baqarah, tengah surat Al-Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Awalnya itu alif lam mim sampai ayat insyaallah ayat berapa itu, ulaika humul muflihun sampai itu. Kemudian tengahnya yaitu ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Kemudian juga ayat kursi. Kemudian akhirnya yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu namanya wiridan atau amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu dibaca tiap hari. Karena surat Al-Baqarah ini banyak ya. Surat Al-Baqarah ini 286 ayat.
Surat yang paling panjang. 286 ayat. Kalau Al-Kautsar cuma 3 ayat, ya. Al-Ikhlas cuma 4 ayat. Nah, ini tetapi surah Al-Baqarah ini 286 ayat. Ini surah Al-Baqarah ini sampai pada juz 3, ya. Sampai juz 3 lebih, ya. 3 juz setengah. Ini surat Al-Baqarah. Nah, karena jumlah suratnya banyak, kadang kita itu kan nak maco, karena sedangkan di sisi lain ini dianjurkan untuk dibaca tiap hari, maka kadang kita tidak sempat maconya sampai habis 286 ayat. Kalau Al-Ikhlas itu ya salah taklah nak 10 kali sehari laju-laju be. Nah, kalau Al-Ikhlas ya. Nah, 10 kali, apalagi Al-Kautsar, ina atau ina, santai baik laju ya. Nah, tapi pas ketemu surat Al-Baqarah, pening pala. Cak mana nak baca ini? Nah, makanya kemudian dianjurkan sudah. Kalau tidak baca galo-galo, baca itulah. So, awal surat Al-Baqarah, pertengahannya, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Nah, ini ya. Itu hukumnya sama gitu, pahalanya sama gitu dengan membaca surat Al-Baqarah seluruhnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 286 ayat ini berbicara tentang hukum, berbicara tentang perintah, larangan, serta ibadah. Nah, kadang dalam satu ayat itu berkumpul jadi satu, ya. Berkumpul jadi satu tentang hukum, tentang perintah, tentang ibadah, ini juga bisa berkumpul jadi satu. Itulah yang sebagai muqaddimah dari surah Al-Baqarah, ya. Jadi kita jadi tahu kenapa Allah kemudian banyak memberi nama surah-surah ini dengan sesuatu yang bersifat kebendaan, ya, itu khusus pada surah-surah yang terjadi, yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, rata-rata, tapi tidak galau-galau, ya. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena surah-surah yang turun di Madinah itu berkaitan dengan hubungan sosial, hubungan tentang sosial kemasyarakatan, hukum dan lain-lain sebagainya yang banyak berkenaan dengan hubungan tentang kebendaan, itu saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan artinya bismillah itu dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau nak arti spesifik lagi, Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha mengasihi yang maha mengasihi di dunia akhirat, Ar-Rahimi yang menyayangi khusus di akhirat, khusus di alam akhirat, dan terkhusus lagi kepada umat Islam. Oh, ya, Ar-Rahim, ya. Nah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu ayat pertama, ya. Ayat pertama di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ya, itu baca yang disebut Alif Lam Mim ini yang dibacakan itu nama hurufnya, ya. Bukan harokatnya. Ya, bukan harokatnya, ya. Alif Lam Mim, ya. Nama, kalau harokat itu ibarat uang itu nama panggilan, ya, nama panggilan, ya. Tapi kalau misalnya ada yang nama itu Sulaiman namanya misalnya kan, itu nama lengkap,
Nah kadang kalau wong kawan manggil itu, kalau kawan akrab, manggilnya cuma man bae kadang. Ya aja itu man, ya man. Nah itu namanya disebut dalam dunia tajwid itu harokat, harokat. Ya. Nah di dalam Al-Quran ini sering diberikan beberapa huruf yang dipanggil dengan nama huruf itu, ya, disebut dengan fawatihus suwar, pembuka surat. Banyak sekali. Alif lam mim yasin shad ha mim alif lam ra ha kaf ha ya ain sad. Nah, itu ya. Itu apa namanya? Dibaca dengan nama asli dari hurufnya. Bukan harokatnya, bukan harokat. Kalau alif lam mim ini anak-anak sekarang salah baca kadang. Alama katanya. ya alama katanya. Alif lam mim ini bacanya ya dia karena membaca sistem ngaji sekarang kan langsung harokat yang dibaca, bukan nama surat. Ya. Langsung baca ba ta sa. Bukan pengenalan huruf, bukan pengenalan nama huruf, tapi langsung pengenalan tanda baca, ya. Jadi itu apa yang metode sekarang itu seperti itu, ya. Nah kadang itulah kalau tidak itu betul-betul akhirnya lah ngaji lama masih beda bisa dia. Pas maco saya ini alama nama itu nganggung budak maco alama nih ya alif lam mim maco alama ya. Alif lam mim, ya. Apa maknanya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah itu lebih mengetahui apa maksudnya dengan hal tersebut, ya. Jadi para ahli tafsir pun tidak tahu ini maknanya. Ya jangan gitu itu ahli tafsir yang ilmu tafsir, ya. Ini banyak apa namanya? Sudah kita serahkan dengan Allah saja ini. Maknanya apa itu? Allah yang paling tahu maknanya itu. Pasrah bae apa maksudnya, ya. Tapi para ahli tafsir yang mengetahui ilmu hakikat, nah ini ya, yang mengetahui ilmu hakikat banyak yang mencoba menafsirinya, ya, menafsiri apa namanya fawatihus suwar ini, apa pembuka surat itu. Ada makna apa yang terkandung di dalam itu, aduh, ya. Jadi alif lam mim, ya. Alif lam mim, alif kemudian lam dibaca 3 alif 6 harokat. 3 alif 6 harokat, ya. Alif lam mim, ya. Alif lam mim. Jadi Allah yang Maha tahu dengan maksud dari hal tersebut. Nah, sebagian lagi mengatakan fawatihus suwar ini, pembuka surat itu adalah nama lain dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lain dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti Yasin, Toha, ya. Kemudian termasuk alif lam mim itu katanya panggilan untuk baginda Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Balik lagi pada standar itu, yang tahu maknanya itu hanya Allah, ya. Itu yang tahu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Mungkin itu saja dulu, ya, yang bisa kita sampaikan pagi ini, ya. Jadi Al-Baqarah ayat pertama baik, alif lam mim baik, ya. Selanjutnya insyaallah besok kita mulai membahas tentang ayat-ayat berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada Allah mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.